Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi yang mengusung namanya sebagai bakal calon presiden kepada Jokowi. Salah satu yang diusulkan ya tentu berterima kasih kepada Musra, kepada yang telah bekerja di 29 tempat. Dan tentu yang menjadi kemarin juga pidato Bapak Presiden, koalisi antar partai ini yang harus terus dimatangkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Haritanu Sudibyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Kedatangan Haritanu untuk bersilaturahmi dengan Presiden bersama para warga etnis Tionghoa. Meski tak secara terbuka menyebutkan apa isi pembicaraan dalam pertemuan dengan Jokowi, Haritanu menjelaskan partainya mendukung siapapun bakal calon presiden yang dipilih oleh Jokowi. Menteri dan Wakil Menteri mendaftarkan diri sebagai calon legislatif 2024. Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota kabinetnya yang ikut nyalek agar tetap memperhatikan tugas di pemerintahan. 8 anggota kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo mengikuti pemilu legislatif 2024. Ini setelah 6 menteri dan 2 wakil menteri didaftarkan oleh partai politik tempat mereka bernaung. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar menteri yang maju caleg tidak terganggu kinerjanya. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu ya ganti bisa. Itu aja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang maju caleg dari PKB menyatakan pencalonannya tidak akan mengganggu tugas sebagai anggota kabinet. Soal menteri yang mencalonkan diri, saya kira ini kan bukan hal baru. Pada pemilu-pemilu sebelumnya itu juga banyak menteri yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Saya kira tugas utama saya sebagai menteri tetap membantu Presiden sebagaimana tusi yang dimandatkan kepada saya. Karena saya akan membagi dengan baik. Kalau harus kampanye dan harus cuti ya kita cuti. Tapi akan baik saya akan memanfaatkan hari Sabtu Minggu. Kalau Pak Wamennya juga nyalon ya kami akan berbagi tugas dengan Pak Wamen. Kalau misalnya harus cuti ini harus nih diupayakan sih berjalan dengan baik, tidak mengganggu kinerja di kementerian. Kami akan berbagi. Kami yang tentu pencalekan itu kan bukan pencalon presiden ya yang membutuhkan energi yang luar biasa. Ya, pasti kami akan kuatkan tim Kemenaker. Jika harus cuti maka tim di Kementerian Ketenagakerjaan ini akan kuat dan juga akan memperkuat tim saya. Jadi nggak perlu saya turun secara langsung kecuali hari libur atau jika terpaksa pun ya harus cuti gitu. Anggota kabinet yang maju sebagai bakal calon legislatif yaitu Yasona Lauli, Johnny G. Plate, Syahrul Yassin Limpo, Ida Fauziah, Abdul Halim Iskandar, Zulkifli Hasan, Angela Tanu Sudibyo, dan Afrian Syahnur. Tim TV One mengabarkan.